11 tahun yang terbuang. Kami berpacaran selama 7 tahun dan menikah selama 4 tahun. Pada akhirnya, Baskara Aditama berselingkuh. Ia tak kuasa menahan pesona kesegaran dan tatapan memuja dari seorang gadis muda. Pada hari aku mengetahui perselingkuhannya, aku hanya duduk termangu di dekat jendela dari senja hingga fajar menyingsing, tak bergerak sedikit pun. Lalu, aku memutuskan untuk balas dendam. Karena gadis itu telah menghancurkan pernikahanku, aku akan menghancurkan karier dan masa depannya. Karena Baskara telah mengkhianati cintaku, aku akan membuatnya bangkrut dan jatuh terpuruk bersama kebahagiaan yang telah ia pilih. Tak akan kubiarkan seorang pun hidup lebih bahagia dariku. Saat Baskara Aditama turun ke lantai bawah, aku baru saja memeriksa unggahan Instagram terbaru Sinta Lestari dari akun keduaku. Wajah gadis muda yang mengenakan kemeja putih dan rok mini denim itu memancarkan vitalitas masa muda. Keterangan fotonya, kencan, yuk. Aku mengangkat kepala untuk menatap Baskara, dan ia juga mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Meski sudah berusia pertengahan 30-an, ia masih terlihat sangat maskulin. Jelas sekali mereka telah berjanji untuk mengenakan pakaian pasangan. Baskara mendekatiku, mengelus kepalaku dengan lembut, dan tersenyum. Aku pergi dulu, ya. Aku tak bisa menyangkal bahwa aku pernah jatuh cinta pada ketampanan wajahnya, terutama saat ia tersenyum, begitu menawan dan hangat. Sayangnya, sekarang senyuman itu hanya membuatku ingin mencibir. Aku membalasnya dengan senyuman dan melihatnya berjalan keluar pintu. Mungkin, inilah saat terakhir kami bersikap manis satu sama lain. Setelah hari ini, ia pasti akan menjadi sangat murka. Mungkin malam nanti akan ada badai besar. Aku telah mempersiapkan hari ini selama setengah tahun terakhir, hanya dengan harapan agar tidak ada seorang pun yang hidup lebih bahagia dariku. Senyum terus mengembang di bibirku, tetapi air mata mengalir dari sudut mataku. Bagaimanapun, ini adalah 11 tahun. Aku telah memberikan segalanya, tetapi setengah tahun yang lalu, ia akhirnya mengkhianatiku. Hari ketika aku menemukan perselingkuhan Baskara adalah hari biasa, sama seperti hari-hari lainnya. Kami makan malam seperti biasa. Biasanya, pada saat seperti ini, kami akan berbagi cerita tentang apa yang terjadi sepanjang hari. Karena kami berdua sibuk, kami sangat menghargai waktu pribadi seperti ini. Namun, hari itu, ia sering melamun dan sesekali membalas pesan di ponselnya sambil tersenyum tanpa sadar. Saat ia membalas pesan untuk ketiga kalinya, aku mengerutkan dahi, meletakkan sumpitku, dan menatapnya. Kamu lihat apa sih? Serius sekali balas pesannya? Ia menyadari ketidaksenanganku, menyimpan ponselnya, dan tersenyum untuk menenangkanku. Oh, tim proyek masih lembur, ada masalah mendesak. Sudah, ayo kita makan. Jangan marah, ya. Sambil berkata begitu, ia mengambil potongan daging ikan bakar terenak bagian favoritnya dan meletakkannya di mangkuk nasiku. Aku menatapnya. Entah kenapa, firasat buruk menyelimuti hatiku. Aku sangat mengenalnya. Malam itu, kami makan, mengobrol, dan tidur seperti biasa. Tapi ia tidak tahu bahwa aku belum tidur. Malam yang larut begitu sunyi menakutkan. Aku diam-diam mengambil ponselnya. Kami saling percaya dan, meskipun tahu kata sandi masing-masing, kami tidak pernah memeriksa ponsel satu sama lain. Tapi malam ini, aku melakukan hal yang dulu sangat kubenci. Aku duduk di sofa ruang kerja dan memeriksa ponselnya dengan teliti. Tidak ada orang asing di daftar obrolan WhatsApp-nya. Namun, di grup WhatsApp tim proyek, tidak ada percakapan apapun selama jam makan malam tadi. Aku menelusuri daftar kontaknya. Namaku masih tersemat di bagian atas. Namun, saat menggulir ke bawah, mataku berhenti pada sebuah kontak dengan foto profil Minnie Mouse. Aku membukanya, tetapi ruang obrolannya kosong, bahkan tanpa sapaan saat pertama kali menambahkan kontak. Aku membuka Instagramnya. Sambil melihat-lihat, aku terus berdoa, semoga mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Feed Instagramnya merekam kehidupannya yang penuh warna. Banyak swafoto bersama teman-teman perempuannya. Ia terlihat sangat percaya diri, ceria, dan senyumnya secerah bunga matahari. Di mataku pun, ia tampak sangat cantik. 2 bulan lalu, di salah satu unggahannya, aku menemukan foto profil samping Baskara.
Garis wajahnya yang tegas terlihat jelas. Keterangan fotonya. Wawancara idola. Senang sekali. Ternyata Kak Baskara yang sudah lama aku kagumi memang yang terbaik. Latar belakangnya adalah kantor Baskara. Namun, ini saja tidak membuktikan apa-apa. Tanganku yang memegang ponsel sedikit gemetar, tapi aku masih belum menyerah. Aku menelusuri unggahan yang lebih lama. Ada foto grup mereka. Ada banyak orang di foto itu, dan mereka berdua berdiri cukup jauh. Latar belakangnya sepertinya acara Dies Natalis Universitas Indonesia, UI. Aku ingat ia pernah bilang diundang untuk memberikan kuliah umum di alma maternya. Aku sedang dinas ke luar negeri saat itu, jadi tidak bisa hadir. Aku ingat betapa bersemangatnya ia bercerita tentang masa-masa kuliah kami di telepon hari itu. Semakin jauh ke belakang, tidak ada jejak interaksi mereka sama sekali. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin acara Dies Natalis itulah yang menjadi awal perkenalan mereka. Aku kembali menelusuri dari foto grup itu. Beberapa ingatan menjadi semakin jelas. Hari ketika gadis itu mengunggah foto di sebuah restoran mewah, Baskara memberitahuku bahwa tim proyeknya lembur. Hari ketika ia mengunggah foto di restoran sushi putar, Baskara memberitahuku ia ada janji dengan klien malam itu. Hari ketika ia mengunggah foto bersama lumba-lumba, Baskara masih memberitahuku harus lembur. Bahkan roti dari toko roti terkenal yang ia belikan untukku sambil membanggakannya adalah tempat ia check-in bersama gadis itu. Tidak ada informasi di foto-foto itu yang menunjukkan Baskara bersamanya, tetapi aku tahu ini bukan alasan untuk membohongi diri sendiri. Aku mengambil tangkapan layar unggahan-unggahan itu dan diam-diam mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Saat aku duduk di dekat jendela, tangan dan kakiku sudah terasa dingin, aku meringkuk di sudut jendela. Air mata mengalir tanpa suara membasahi pipiku. Pikiranku kacau, hanya rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang yang kurasakan. Aku dan Baskara sudah saling kenal selama 11 tahun, berpacaran 7 tahun, dan menikah 4 tahun. Kukira kami akan bersama selamanya. Kami telah berjanji untuk tidak tersesat, tapi sekarang, sepertinya aku terlalu naif. Pada saat ini, aku benci karena aku merasa sangat mengenalnya. Aku dan dia pertama kali bertemu di kantin mahasiswa saat semester pertama di UI. Hari itu, aku pergi ke kantin untuk makan, dan sekilas melihat seorang mahasiswa tampan sedang membagikan lauk di konter. Meskipun memakai masker, ketampanannya tidak bisa disembunyikan. Ia mengerutkan alisnya yang tebal, menatap sendok sayur di tangannya dengan saksama. Saat aku mendekat, aku mendengar ibu kantin di sebelahnya mengajarinya. "Mas, jangan ambil dagingnya banyak-banyak begitu." Sendoknya digoyang-goyang sedikit. Sudah, cukup." Mahasiswa yang menerima makanan itu membelalakan matanya sambil berterima kasih pada Baskara. "Makasih, bro." Dalam situasi itu, Baskara yang berada di konter tampak semakin canggung. Aku hanya berdiri di sana, berpikir itu lucu, lalu mendekati konter itu. Aku melihatnya mencoba menggoyangkan sendok dengan kikuk, tetapi tidak tahu caranya. Terdengar helaan napas ibu kantin di sebelahnya. Sore itu, kami bertemu lagi di perpustakaan. Kami datang dari arah yang berbeda dan secara bersamaan mengulurkan tangan untuk mengambil buku yang sama. Kami saling menatap dengan kaget. Kali ini, ia tidak memakai masker. Wajahnya rupawan, dengan fitur yang tegas. Dalam hatiku hanya ada satu kata, tampan sekali. Saat itu, waktu seakan berhenti. Ketika aku masih terpaku, ia memberikan buku itu padaku, mengambil buku lain, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Aku sedikit kesal. Bagaimanapun, aku juga gadis yang cantik dan ceria. Jadi, aku memutuskan untuk pergi ke kantin lagi malam itu untuk melihatnya kelabakan sebagai pelampiasan. Namun, belum sampai 2 jam, kami bertemu lagi di sebuah diskusi masalah sosial. Kami berdua adalah anggota baru di unit kegiatan mahasiswa, UKM, yang sama. Sekarang aku tahu namanya Baskara Aditama. Setelah rapat selesai, melihatnya bergegas pergi, sebuah ide muncul di benakku. Aku segera mengejarnya. "Kak Baskara," ia menoleh ke arahku. Dalam cahaya temaram, momen itu seakan menembus jantungku. "Ada apa?" Suaranya sangat tenang dan merdu.
Aku mendekatinya, tersenyum menatapnya. Mataku penuh dengan binar ceria. Kak Baskara, kita ketemu 3 kali hari ini. Pernah dengar pepatah ini? Kalau bertemu sekali itu kebetulan, kalau 3 kali itu takdir. Mendengar kata-kataku, ia sedikit mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum. Matanya ramah, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak begitu manis. Baru dengar. Oh iya, Kirana, aku telat kerja sambilan. Duluan ya. Lalu ia bergegas berbalik dan pergi. Sial. Ternyata dia pria yang kaku. Namun, malam itu aku tetap pergi makan di kantin tempatnya bekerja. Ia tidak canggung seperti sebelumnya, malah tersenyum saat menyajikan nasi untukku dan diam-diam menambahkan sepotong paha ayam. Kami pun menjadi dekat secara alami dan saling mengenal lebih jauh. Hari kami resmi berpacaran juga hari yang sangat biasa. Setelah rapat UKM, kami membereskan materi bersama, lalu ia mengantarku pulang ke asrama. Di bawah asrama, ia mengeluarkan sebuah hadiah dari tasnya, sebuah gelang berbentuk bintang. Tatapannya tidak lagi main-main, penuh dengan kegugupan. Kirana Putri, mau jadi pacarku? Aku belum pernah melihatnya segugup itu. Suaranya bergetar, dan setelah selesai bicara, ia menggigit bibirnya. Aku tersenyum dan mengangguk dengan mantap. Mau. Lalu aku menerima gelang itu dan membiarkannya memasangkannya untukku. Ia butuh waktu lama untuk memasang gelang itu, tangannya masih gemetar. Malam itu, kami berpelukan untuk waktu yang lama. Kembali ke asrama, aku berguling-guling di tempat tidur dengan gembira. Setelah 3 bulan berusaha, akhirnya aku berhasil. Kami menjalani kehidupan kuliah yang manis, saling mendukung, berjanji, dan percaya. Setelah lulus, kami melewati rintangan perpisahan dan kesulitan membangun bisnis. Di pernikahan kami berjanji sehidup semati, menjadi pasangan yang membuat semua orang iri. Selama beberapa tahun terakhir, kami menyaksikan pertumbuhan satu sama lain, menjadi orang-orang hebat di bidang masing-masing. Dan dia, dengan bantuanku, telah menjadi pria yang hangat, perhatian, dewasa, stabil, dan bahkan memiliki tubuh yang sempurna, tetapi sekarang ditakdirkan untuk menjadi milik orang lain. Malam itu, aku melihat swafoto gadis itu berulang kali. Aku harus mengakui, ia sangat cantik. Bisa menjadi panitia di acara Dies Natalis UI, dan mewawancarai lulusan berprestasi, ia pasti orang yang hebat. Aku mencoba menghipnotis diriku sendiri, berpikir mungkin situasinya tidak seburuk yang kubayangkan. Kami telah berjanji hanya untuk satu sama lain seumur hidup, berjanji untuk saling percaya. Sayangnya, hipnotis itu gagal. Aku pada dasarnya adalah orang yang berorientasi pada tujuan dan tegas. Tanpa kusadari, matahari sudah terbit. Tubuhku terasa hangat. Aku tidak ingin Baskara melihat penampilanku yang menyedihkan. Setelah merapikan diri, aku berangkat pagi-pagi sekali. Saat Baskara menelepon, aku sudah tiba di kantor. Suaranya yang baru bangun tidur terdengar serak dan seksi. Sayang, kamu di mana? Ada urusan, jadi aku ke kantor lebih awal. Tadi buru-buru, jadi nggak sempat bangunin kamu. Saat ini, aku harus berpura-pura tenang agar ia tidak curiga. Oke, jangan lupa sarapan, ya. Aku cinta kamu. Iya. Aku juga cinta kamu. Kami terbiasa mengatakan cinta lewat telepon, terbiasa berbagi segalanya, terbiasa melihat satu sama lain saat membuka mata. Tapi kenapa semua mulai salah? Aku menutupi kepalaku dengan kedua tangan. Jari-jariku tanpa sadar menjambak rambutku. Aku menghela napas kesakitan, mencoba menenangkan diri. Kemudian, aku mengirim foto gadis itu ke seorang kenalan untuk diselidiki. Hidup terus berjalan. Perilaku Baskara malam itu tidak pernah terulang, tetapi aku tidak merasa tenang sedikit pun. Sampai aku melihat informasi tentang gadis itu, batu di hatiku akhirnya menimbulkan riak. Detektif swasta itu sangat teliti. Informasi tentang gadis itu sangat rinci. Sinta Lestari, berasal dari kota tetangga. Orang tuanya adalah guru di SMA ternama. Sejak kecil nilainya selalu bagus, saat ini mahasiswi semester 6 jurusan ilmu komputer di UI, adik tingkat langsung Baskara. Firasatku benar,
Informasi itu juga mencakup foto-foto Baskara dan Sinta bersama di restoran terkenal, restoran sushi Putar, dan kafe di bawah kantor Baskara. Dalam foto-foto itu, mereka tidak melakukan kontak fisik, tetapi entah mengapa terlihat sangat serasi. Tiba-tiba aku ingin bertemu dengan gadis ini. Kebetulan beberapa hari sebelumnya, dosen pembimbing S2ku mengundangku untuk memberikan kuliah umum dan wawancara untuk para mahasiswa. Pada hari kuliah umum, dosen dan kepala departemen menemaniku. Aku berbagi beberapa studi kasus dengan para mahasiswa, dan responsnya sangat baik. Setelah kuliah umum selesai, dosen secara khusus mengatur wawancara dengan pers kampus. Saat itulah aku berkata dengan santai, aku dengar dari Baskara, wartawan yang mewawancarainya tempo hari tulisannya bagus sekali. Karena itu, dosen secara khusus memanggil Sinta Lestari. Ia telah menyaksikan kuliah umumku dari awal sampai akhir. Ketika dosen menceritakan masa-masa indahku dan Baskara, raut wajahnya terlihat jelas menegang. Aku tersenyum, menyapanya, dan dengan sengaja menambahkan, Sinta, aku sudah baca artikel wawancaramu dengan suamiku tempo hari. Bagus sekali. Aku menantikan wawancara kali ini juga. Gadis itu jelas mencengkeram tasnya dengan erat, matanya tidak lagi bersinar seperti di foto. Setelah wawancara yang canggung itu selesai, aku makan bersama dosen dan beberapa mahasiswa. Sinta Lestari juga ada di sana. Aku tidak tahu kenapa ia tidak menghindar. Di meja makan, di bawah pancinganku, dosen beberapa kali menceritakan kisah masa kuliahku dan Baskara. Kisah tentang kami memimpin UKM debat kampus bersama dan memenangkan kompetisi debat mahasiswa nasional. Kisah tentang Baskara yang sering ikut kelasku hanya untuk bisa bersamaku. Aku melihat wajah Sinta menjadi semakin pucat, dan tiba-tiba aku merasa menindas anak kecil seperti ini sama sekali tidak menyenangkan. Malam itu, saat aku pulang, Baskara sudah menungguku di sofa. Ia memegang ponselnya, dan begitu aku kembali, ia langsung mendekat. Gimana tadi di kampus? Kenapa kamu nggak bilang ada wawancara dengan pers kampus? Sepertinya anak kecil itu sudah mengadu. Aku pura-pura tidak tahu dan menatapnya. Dosen pembimbingku bilang respons kuliah umumnya bagus, jadi beliau yang atur. Kok kamu bisa tahu ada wawancara? Senyumnya sedikit kaku, lalu ia menjawab dengan santai, wartawan yang wawancara kamu itu orang yang sama yang wawancara aku. Dulu pas wawancara, kami sempat tukaran kontak WhatsApp. Setelah wawancara kamu selesai, dia sengaja bilang kalau kita serasi banget, cukup jeli juga ya dia. Aku tersenyum menatapnya dan berkata dengan nada menyindir, anak itu kok nggak minta kontak WhatsAppku? Ya, kayaknya di mata dia, posisi Kak Baskara beda ya sama posisiku. Mendengar kata-kataku, lengannya yang memelukku jelas menegang. Sesaat kemudian, ia mengeratkan pelukannya dan menggoyangkanku, sayang, kamu cemburu, aku suka banget kalau kamu cemburu. Tapi dia minta kontakku mungkin karena aku kakak tingkatnya. Kamu harus percaya sama aku. Sambil berbicara, ia menyandarkan kepalanya di leher dan bahuku. Niatnya jelas. Tapi di dalam hatiku, aku ingin membongkar semuanya dan bertanya mengapa ia mengkhianatiku. Namun, akal sehatku tidak mengizinkannya. Saat ini, selain beberapa foto yang tidak jelas, aku tidak punya bukti apa-apa. Selama 11 tahun, kami terlalu manis, dan ia terlalu baik padaku. Orang tuaku lebih menyukainya daripada aku. Teman-temanku percaya padanya, dan tidak ada seorang pun di sekitarku yang berpikir ia orang jahat atau akan berselingkuh. Jika aku membuat keributan sekarang, hanya aku yang akan rugi. Kemarahan di hatiku seperti kuda liar yang lepas, siap meledak tak terkendali, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Aku ingin merobek senyum di wajahnya, tetapi pada akhirnya aku hanya mengatakan aku lelah dan bersembunyi di kamar mandi. Malam itu, aku terbangun lagi di tengah malam. Melihat orang yang tidur di sampingku, aku merasakan dorongan untuk menusuknya dengan pisau. Aku diam-diam mengambil ponselnya lagi. Aku membuka foto profil Sinta Lestari. Masih ruang obrolan yang kosong, entah karena terlalu berhati-hati, atau karena terlalu percaya bahwa aku tidak akan memeriksa ponselnya. Unggahan Instagram terbarunya adalah tadi malam. Swafoto ceria dengan keterangan,
telah dihibur. Mood jadi baik lagi. Unggahan sebelumnya adalah sore hari setelah wawancaraku selesai. Hanya satu baris. Sedih banget. Aku menduga orang yang menghibur anak itu adalah Baskara. Apakah mereka saling menghibur lewat telepon atau pesan? Apa yang mereka katakan? Kepalaku sakit, jantungku sakit. Saking sakitnya, tanganku yang memegang ponsel gemetar. Aku kembali duduk termangu hingga fajar, tetapi ia sama sekali tidak menyadarinya. Keesokan harinya, aku menerima draft wawancara dari anak itu lewat email. Tulisannya memang tidak buruk. Aku membalas oke. Kemarin, kami tidak ada yang menyinggung soal bertukar kontak WhatsApp. Anak itu juga cukup tenang. Namun, detektif swasta sudah memberiku akun kedua yang telah berteman dengan Sinta Lestari. Setiap hari, seperti penguntit, aku menelusuri Instagram Sinta. Aku merasa jijik dengan tindakanku sendiri. Perlahan-lahan, aku menjadi mati rasa. Tidak peduli lagi. Sehari sebelumnya, Instagramnya diperbarui. Nggak sabar buat ke taman hiburan besok. Keesokan harinya, seperti orang gila, aku membuntuti mereka. Baskara melepas setelan jas yang ia kenakan saat berangkat kerja dan menggantinya dengan kaos hoodie yang serasi dengan anak itu. Dari jarak beberapa meter, aku melihat mereka bergandengan tangan, tertawa, dan mengobrol dengan gembira. Anak itu sangat manja. Ia menggoyangkan lengan Baskara, menatapnya dengan manis, dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Mungkin mengajaknya naik roller coaster bersama. Aku pikir Baskara akan menolak. 8 tahun yang lalu, saat pergi ke dunia fantasi bersamaku, aku memaksanya naik roller coaster sekali dan ia muntah hebat. Setelah itu, ia bersumpah tidak akan pernah menaikinya lagi. Tapi dugaanku salah. Ia tersenyum, mengelus kepala anak itu, dan naik roller coaster bersamanya. Aku melihat roller coaster melaju kencang, mendengar teriakan mereka. Sekali lagi, dan sekali lagi, aku memperingatkan diriku sendiri bahwa aku harus membalas dendam pada mereka. Setelah naik roller coaster, wajah Baskara pucat dan bibirnya kehilangan warna, tetapi ia masih dengan lembut menenangkan anak itu yang merasa bersalah. Aku mengikuti mereka, melihat mereka memakai bando Mickey Mouse bersama. Aku melihat Baskara dengan lembut menyeka krim di sudut bibir Sinta. Aku melihat mereka bergandengan tangan melangkah maju. Akhirnya, pada suatu saat, atau ketika kekecewaan sudah menumpuk, aku berhenti di tempat, tidak bisa lagi mengikuti mereka. Aku berdiri di sana, membiarkan para pengunjung yang lalu lalang menatap atau menabrakku, sampai seorang gadis kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun memberiku selembar tisu. "Tante, jangan nangis." Aku menunduk dan melihat anak itu dengan pandangan kabur. Aku baru sadar air mata sudah membasahi seluruh wajahku. Aku menerima tisu itu, tersenyum, dan berterima kasih. Senyum itu mungkin lebih jelek dari tangisan. Aku mendengar teguran serius dari anak itu, "Tante cantik, tapi kalau nangis jadi nggak cantik." Benar. Aku secantik ini. Baskara, dia benar-benar pria tak tahu diuntung. Aku tidak ingin tahu lagi kenapa ia berselingkuh dan mengingkari janji. Aku hanya ingin melepaskan diriku. Hidup ini panjang, baru 11 tahun. Aku baru 30 tahun. Hidupku bahkan belum setengah jalan. Aku berbalik dan pergi. Aku tidak lagi membutuhkannya, tetapi ia harus membayar harganya. Setelah kembali ke rumah, aku perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenanganku. Sejak malam aku menyadari ada yang aneh hingga sekarang, sudah 15 hari. Berkat terapi kejut dengan terus-menerus memaksa diriku melihat interaksi mereka, kekecewaan yang cukup besar, mampu mengimbangi semua kenangan manis dan kebahagiaan sebelumnya. Aku merapikan semua aset bergerak, tidak bergerak, dan kekayaan di rumah. Karena aku lulusan keuangan, semua investasi keluarga aku yang kelola. Aku berencana selama setengah tahun untuk membuat rumah ini secara hukum terlilit utang. Yang sulit adalah perusahaan Baskara. Ia memulai usahanya sejak S2, sudah berjalan 7 tahun, dan saat ini, setelah beberapa kali mendapatkan pendanaan, berada di tahap krusial menuju penawaran umum perdana, IPO. Ya, di tahap sepenting ini, ia tidak memikirkan konsekuensinya dan bermain hati.
Aku bisa melihat posisi anak itu di hatinya. Aku tidak tahu apakah ia telah mempertimbangkan konsekuensinya dan memilih Sinta, atau apakah ia berpikir aku akan menerima kehadiran Sinta dan tidak akan menceraikannya atau memperbesar masalah. Malam semakin larut saat ia kembali. Ia sudah berganti pakaian dari yang ia kenakan di taman hiburan dan kembali mengenakan setelan jas yang ia pakai pagi tadi. Bagaimana ia bisa berganti peran dengan begitu alami? Ia melihatku duduk di sofa, mendekat, dan memelukku. Anehnya, tidak ada bau lain di tubuhnya, tetapi aku tetap merasa mual. Ia memelukku dan mengeluh tentang lelahnya bekerja lembur. Di tempat yang tidak bisa ia lihat, mataku penuh dengan kebencian. Bagaimana ia bisa membodohi dan menipuku? Agar ia tidak curiga, aku berbagi cerita seperti biasa, dan dengan santai membicarakan peluang investasi yang direkomendasikan oleh seorang senior. Ia tersenyum dan menyuruhku untuk memutuskan. Ia mempercayaiku. Aku secara bertahap mentransfer dana likuid dan dana pinjaman hipotek properti dengan dalih investasi. Ia sama sekali tidak menyadarinya. Pada hari aku melihat foto ia dan Sinta berciuman di jalan, aku menyewa seseorang untuk menyuap beberapa orang di sekitar Sinta. Aku menyuruh mereka untuk membujuk Sinta agar bergaya hidup mewah, sering mengunjungi tempat-tempat glamor, dan memperluas wawasannya tentang ketenaran dan keuntungan untuk memupuk hasrat dan ambisinya. Aku melihatnya menjadi semakin materialistis, melihat Baskara menghabiskan uang untuknya. Aku menempatkannya di tempat yang tinggi dan menunggu saatnya ia jatuh. Pada hari aku melihat mereka keluar masuk hotel, aku selesai membuat semua aset rumah tangga menjadi negatif dan terlilit utang. Selama Baskara tidak menyentuh uang perusahaan, saat uang sakunya menipis, aku menggunakan siasat agar Sinta membujuk Baskara untuk membelikannya rumah. Aku memeras uang di tangan Baskara, memaksanya menyentuh uang perusahaan. Setelah melihat foto mereka keluar masuk rumah baru mereka, aku berencana untuk menendang Baskara keluar dari perusahaan pada saat putaran pendanaan terakhir. Perasaan kehilangan anak yang telah ia besarkan selama 7 tahun pasti sangat menyakitkan. Aku melakukan semua ini diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Aku dan dia masih memainkan peran sebagai pasangan yang penuh kasih, menjaga janji kepercayaan, berbagi, dan cinta. Akting kami sangat bagus. Sampai sekarang. Kini, semua hampir meledak. Hanya aku yang tahu betapa melelahkannya setengah tahun ini. Pagi ini, Baskara pergi mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Mungkin sekitar tengah hari, ia akan menerima surat gugatan cerai beserta pemberitahuan sita aset. Sinta Lestari juga akan menerima surat gugatan pengembalian harta bersama. Sayangnya, bahkan dengan pancinganku yang disengaja dan nilai properti yang ditambahkan, jumlahnya hanya sekitar 3 miliar rupiah. Setelah Baskara pergi, aku naik ke atas dan membereskan semua barangnya. Setelah menahan diri selama setengah tahun, akhirnya aku bisa mengusirnya dari rumah. Ketika Baskara kembali, semua barang bawaannya sudah menumpuk di luar pintu. Kunci pintu sudah kuganti kata sandinya dan sidik jarinya sudah kuhapus. Ia menekan bel dengan kesal. Melalui kamera pengawas, aku melihatnya mengepalkan tangannya setelah menekan bel, lalu melepaskannya dengan lesu. Suasana hatinya yang baik pagi ini telah sirna, hanya tersisa kegelisahan. Aku diam-diam melihatnya mondar-mandir dengan cemas. Karena aku tidak membukakan pintu, ia mengeluarkan ponselnya. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Setelah berdering cukup lama, aku menjawabnya. Kirana, tolong buka pintunya. Kita perlu bicara baik-baik. Suaranya terdengar frustrasi dan memohon. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Selesaikan lewat pengacara. Tidak ada suara dari seberang telepon. Melalui kamera pengawas, aku melihatnya bersandar di pintu dengan putus asa. Hati ini masih terasa sakit melihat pria yang kucintai selama 11 tahun menjadi seperti ini. Aku menemaninya dari masa muda hingga dewasa, dari kikuk hingga matang. Aku tidak mau cerai. Suaranya rendah. Kita bertemu di pengadilan, Pak Baskara. Aku menutup telepon. Di kamera pengawas, aku melihatnya menatap telepon yang sudah mati dengan tatapan kosong. Ia hanya duduk di sana. Dipisahkan oleh satu pintu, aku berbaring di tempat tidur di kamar,
tetapi malam ini kembali menjadi malam tanpa tidur. Ia duduk di depan pintu sepanjang malam. Apa yang ia pikirkan malam itu? Penyesalan? Menyalahkan diri sendiri? Atau kemarahan padaku? Aku membuka pintu dengan lesu. Ia melihatku dan bangkit dengan susah payah. Wajahnya penuh penderitaan. Pak Baskara, kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Anda dan Sinta Lestari, kalian berdua sudah menerima suratnya, kan? Untuk dia, gugatan pengembalian harta bersama. Untuk Anda, gugatan cerai, semuanya akan diselesaikan oleh pengacara. Ia mendekat dan meraih tanganku. Kirana, kita bicara sebentar. Kami berdiri berhadapan seperti itu untuk waktu yang lama. Begitu dekat, namun begitu jauh. Kirana, kita sudah saling mencintai selama 11 tahun, tolong, kita bicara sebentar, ya? Ia tahu aku selalu berhati lembut. 11 tahun? Memangnya kenapa dengan 11 tahun? Kamu sudah mengkhianatiku, apalagi yang bisa dibicarakan? Kamu juga tahu, aku tidak akan pernah mentolerirnya. Aku berkata dengan sinis, tetapi masih ada sedikit kerinduan dalam kata-kataku. Kirana. Ia masih menatapku dengan penuh penderitaan. Wajah yang pernah membuatku jatuh cinta itu kini kotor berdebu, tidak lagi bersinar. Aku minggir, memberinya isyarat untuk masuk. Ia duduk di sofa, menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Kirana, aku mencintaimu. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Bisakah kamu percaya padaku? Aku mencibir dan tidak berkata apa-apa. Kubiarkan ia bicara sendiri. Aku tahu kamu tidak akan bisa menerimanya. Kali ini, kamu tidak akan memaafkanku. Kemarin, saat aku menerima surat itu, pikiran pertamaku adalah betapa sakitnya kamu saat mengetahui ini. Sudah berapa lama kamu tahu? Sudah berapa lama kamu menderita, Kirana? Aku mencintaimu. Bahkan sekarang, aku masih mencintaimu. Masih bisakah kamu percaya padaku? Ia mengangkat kepala, menatapku dengan mata penuh harap. Aku benar-benar merasa konyol. Menyuruhku percaya? Beraninya. Jangan kotori kata, cinta. Ia sendiri pun sepertinya merasa konyol, lalu tertawa sinis. Kita sudah saling mencintai selama 11 tahun. Aku selalu percaya kita akan bersama selamanya, hidup tenang tapi bahagia. Kemunculan Sinta seperti ikan segar yang melompat ke dalam akuarium yang tenang. Dia menimbulkan riak di hatiku yang damai. Dia menatapku dengan tatapan memuja, mengatakan bahwa aku adalah idolanya. Dia memberiku banyak pemujaan dan rangsangan yang belum pernah kurasakan darimu. Jadi, aku menjadi serakah. Aku bilang padanya aku punya istri dan tidak akan pernah bercerai, tapi dia tetap nekat. Dia hanya bilang asal aku mau meluangkan waktu untuknya. Kamu tahu, selama bertahun-tahun, aku menolak banyak orang. Mereka mengejekku sebagai pria setia yang membosankan, tapi aku hanya tertawa. Tapi setelah ditolak, tangisan Sinta membekas di hatiku. Aku sadar aku tidak bisa lagi menolaknya. Aku tidak menyangkal bahwa aku menyukainya. Aku memang serakah, kan? Aku tidak bisa melepaskan keduanya. Sinta tidak akan memengaruhimu. Dia akan sangat penurut. Kirana, bisakah kita tidak bercerai? Mendengar omong kosongnya, aku benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Atas dasar, apa ia berpikir aku bisa menerima pemikirannya yang kotor? Apa gunanya anak itu penurut? Aku benar-benar ingin membuka kepalanya dan melihat apa isinya. Apa otaknya sudah terisi air selama bertahun-tahun? Sepertinya waktu yang berlalu tidak bisa membuat seseorang benar-benar memahami orang lain. Pak Baskara, tiba-tiba aku tidak mengenalimu. Mungkin aku tidak akan pernah bisa memahami pria sepertimu. Jangan cari alasan untuk perselingkuhanmu. Karena kamu ingin bicara, aku mendengarkan. Tapi bukan untuk mendengar omong kosong seperti ini. Aku memotong kata-katanya dengan dingin. Mengenai uang yang kamu habiskan untuk Sinta, aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Rumah itu akan disita, dan sisa uang tunai yang kurang dari 1 miliar rupiah juga akan ditarik kembali. Jangan bermimpi kamu bisa membayarnya lebih dulu sebelum kita cerai. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sepeser pun. Aset kita saat ini adalah tumpukan utang.
Utang itu kita tanggung bersama. Saham perusahaan atas namamu juga akan menjadi milikku. Aku harus mengambil 40% dari sahammu. Tumpukan utang? Arus kas rumah kita sangat sehat, bagaimana bisa jadi tumpukan utang? Begitu menyangkut harta, ia akhirnya tersadar dari lamunannya. Investasi gagal. Semuanya bisa diperiksa secara hukum. Pengacara akan memberikan rinciannya saat mendaftarkan kasus. Ia tiba-tiba tersenyum mengejek. Kamu sudah merencanakannya sejak lama. Benar-benar rasional dan egois. Aku melihat cemoohan di matanya dan mendengar penilaian yang ia berikan. Kemarahan di hatiku tidak bisa lagi kutahan. Benar. Aku egois. Pak Baskara, selama 11 tahun, aku setia padamu, tidak pernah sedikit pun mengkhianati rumah tangga ini, itu kamu. Kamu yang menghancurkan semua yang telah kubangun dengan susah payah. Kamu tahu? Foto kalian berdua di acara Dies Natalis Yui. Foto profil sampingmu yang dia ambil. Penampilanmu yang dibuat-buat muda agar serasi dengannya. Foto kalian berciuman, keluar masuk hotel, bergandengan tangan, dan bermain. Bahkan saat kalian pergi ke Dufan, aku mengikuti kalian, dan dari jarak beberapa meter, aku menangis sejadi-jadinya melihatmu di sisinya. Apa kamu tahu itu? Kamu hanyalah binatang buas. Aku tidak pernah membayangkan kita akan jadi seperti ini. Aku orang yang pendendam, Pak Baskara. Dengar baik-baik. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup tenang. Pergi. Aku seperti orang gila, menyeret Baskara yang masih terpaku dan mendorongnya keluar pintu sebelum ia sempat bereaksi. Lalu, aku bersandar lemas di pintu, menangis keras, meluapkan amarahku. Dari seberang pintu, aku mendengarnya berkata maaf dengan suara pelan, tetapi apa gunanya sekarang? Pengacara menjalankan tugasnya sesuai rencanaku. Pertama, menyelesaikan gugatan terhadap Sinta Lestari. Setelah aku menyerahkan bukti perilaku tidak pantas Sinta ke pihak Rektorat UI, aku menunggu sanksi untuknya. Bagaimanapun, aku dan Baskara bukanlah orang biasa. Di kalangan keuangan dan IT, berbagai versi rumor tentang keretakan pernikahan kami menyebar. Pendanaan perusahaannya dihentikan, dan nama buruk Sinta membuatnya tidak bisa lagi menjejakkan kaki di industri ini. Saat aku menerima telepon dari orang tuaku, untuk pertama kalinya sejak merencanakan perceraian ini, aku merasa takut. Orang tuaku sangat menyukainya. Mereka ingat makanan kesukaan Baskara, bahkan kebiasaan kecilnya. Setiap kali kami pulang kampung, meja makan akan penuh dengan makanan kesukaannya. Mereka akan memuji kepada semua orang, menantuku ini sangat berbakti, baik pada Kirana, dan sayang keluarga. Sekarang situasinya menjadi seperti ini, aku takut menghadapi kekecewaan mereka. Ibu, saat menjawab telepon, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kirana, sudah makan malam? Sudah, Bu. Ayah mana? Kami juga sudah. Apapun yang terjadi, jaga kesehatanmu, ya. Mau ibu dan ayah ke sana? Suara ibuku tidak seceria biasanya. Ia tidak bertanya mengapa aku bercerai, tidak menyuruhku untuk berdamai. Hanya satu kalimat sederhana itu yang membuat mataku kembali berkaca-kaca. Maaf, Bu, aku sudah mengecewakan kalian. Aku tidak bisa menjaga pernikahan ini dengan baik. Ayah dan ibu sangat menyukainya, sekarang aku membuat kalian malu di depan kerabat dan tetangga. Bukan salah putri kami. Dia yang jahat. Orang jahat ya dibuang saja, bukan masalah besar. Ibu dan ayah menyukainya karena dia baik padamu. Kalau kamu sudah tidak butuh dia, siapa dia? Apa peduli dengan muka? Tidak ada yang lebih penting dari putri kami? Kirana, ayah di sini. Jangan takut. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kata-kata tegas ayahku membuatku merasa lega untuk pertama kalinya dalam setengah tahun terakhir. Sejak kecil, aku adalah anak baik dan siswa teladan yang tidak pernah mengecewakan orang tua. Dengan perceraian ini, aku paling takut akan kekecewaan mereka. Orang tuaku sengaja datang untuk merawatku, khawatir aku akan kesulitan sendirian. Aku merasa lucu sekaligus hangat. Belakangan aku dengar, Baskara dan orang tuanya beberapa kali menghubungi orang tuaku, membujuk agar tidak memperbesar masalah, tetapi semuanya ditolak oleh orang tuaku. Mereka dengan tegas mendukung dan menjagaku, proses gugatan berjalan sangat lancar.
Sinta harus mengembalikan uang sesuai putusan dalam batas waktu yang ditentukan. Setelah menerima bukti, pihak UI melakukan penyelidikan dan mengeluarkan Sinta dari kampus. Mahasiswa berprestasi dengan masa depan cerah itu hancur begitu saja. Sehari setelah putusan keluar, Sinta mengajakku bertemu. Anak kecil yang tidak pernah membuat keributan di hadapanku, tidak pernah melalui saluran apapun untuk lebih dulu mengungkap hubungannya dengan Baskara. Aku penasaran bagaimana ia bisa sampai pada titik ini. Saat bertemu lagi, ia tidak lagi memiliki penampilan yang energik seperti dulu. Yang kulihat adalah wajah yang penuh amarah dan ketidakpuasan. Melihatnya, aku hanya merasa kasihan. Sekarang Anda puas, aku di DO. Aku belajar mati-matian untuk masuk UI, dan Anda menghancurkan semuanya. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, kataku dengan tenang. Biar ku beritahu, aku mencintainya, dia juga mencintaiku. Apa gunanya kampus mengeluarkanku? Baskara bilang akan mencarikan jalan. Dia bilang akan menanggung hidupku. 11 tahun pacaran memangnya kenapa? Dia bilang dia bahagia saat bersamaku. Anda tahu, dulu, aku siap untuk berada di sisinya diam-diam. Aku tidak masalah kalau dia tidak menceraikan Anda, tapi karena Anda yang mau cerai, aku harus berterima kasih, ya? Aku kehilangan kata-kata melihat gadis yang marah-marah di hadapanku. Dulu kukira ia pintar, ternyata sekarang ia terlihat bodoh. Entah karena dibutakan oleh cinta atau kemarahan, mengapa ia mencariku untuk berdebat? Jadi, dulu kamu sudah siap jadi selingkuhan, begitu? Perkataanku membuatnya terdiam, wajahnya memerah. Sepertinya ia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sekarang, kita belum selesai proses cerai. Secara hukum, aku masih istrinya, jadi kamu tetaplah seorang pelakor. Aku bangkit dan pergi, aku tidak ingin lagi mendengar omong kosongnya. Begitu berbalik, aku menyuruh orang untuk memasang spanduk di sekitar rumah lamanya. Keesokan harinya, di bawah rumahnya, di depan gerbang sekolah tempat orang tuanya bekerja, semua terpasang spanduk bertuliskan, guru keluarga Im, gagal mendidik anak sendiri, dibiarkan jadi pelakor yang ingin merebut posisi istri sah. Kudengar ayah Sinta kehilangan muka di sekolah, pulang ke rumah semakin marah, hingga terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Sinta buru-buru pulang, menghadapi kekecewaan dan omelan orang tuanya, serta cemoohan dari kerabat dan tetangga. Di internet, berbagai kecaman dan hinaan juga menyebar dengan cepat. Dan pengacaraku yang kompeten akhirnya berhasil mendapatkan kembali rumah dan uang tunai 1 miliar. Karena aku telah mengajukan sita aset terhadap Baskara, ia tidak bisa membantunya. Akhirnya, Sinta menjual semua barang mewahnya, meminjam uang lagi, dan baru bisa mengumpulkan 700 juta. Baskara meminjam 300 juta lagi dari tempat lain untuk melunasinya. Tentu saja, 300 juta itu kusimpan sebagai bukti utang Baskara setelah perceraian. Sementara pihak Sinta kacau, pihak Baskara lebih kacau lagi. Karena gugatan cerai kami, pendanaan perusahaannya masih tidak bisa berjalan. Ia menolak bercerai karena masalah utang rumah tangga, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa aku sengaja mentransfer aset. Proses perceraian terus berlarut-larut, dan keduanya menjadi cemas. Mereka tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan satu sama lain. Sinta menyalahkan Baskara karena tidak peduli padanya, tidak menepati janji untuk menyelesaikan masalah kuliahnya, bahkan tidak datang saat ayahnya dirawat di rumah sakit. Ia merasa masa depannya hancur, namanya tercemar, dimarahi orang tua, dan dirundung oleh netizen. Baskara juga tidak lagi merasakan kesegaran dan kesenangan di sisi Sinta, malah merasa terbebani. Akhirnya, di bawah tekanan pendanaan perusahaan yang tidak bisa ditunda lagi, Baskara mengakui utang rumah tangga dan menyetujui syarat perceraianku. Hanya saja, ia menambahkan syarat bahwa saham perusahaan hanya boleh dijual kepadanya. Begitulah, ia bercerai dengan membawa utang miliaran rupiah. Ia pikir ia telah menyelamatkan perusahaannya, tetapi aku, melalui koneksi investasiku, telah ikut campur dalam putaran pendanaan terakhirnya. Aku bersekutu dengan pemegang saham lain untuk menendangnya keluar dari perusahaan. Begitu pendanaan selesai, ia didepak. Pada hari ia meninggalkan perusahaan, aku sengaja datang menemuinya. Aku melihatnya memeluk sebuah kardus, dengan sedih meninggalkan kantornya,
meninggalkan ruang kerjanya, meninggalkan medan perang yang telah ia bangun. Hatiku tidak seringan yang kubayangkan. Pada hari perusahaan itu melantai di Bursa Efek Indonesia, BEI, dan membunyikan bel, tidak ada yang mengingat sang pendiri, Baskara Aditama. Mungkin ada yang ingat, tetapi tidak akan lagi menyebutkannya. Ia mungkin juga, dari sudut yang tidak diperhatikan siapapun, dengan sedih menyaksikan anak yang telah ia besarkan dengan susah payah semakin menjauh. Setelah semuanya selesai, aku memberi diriku liburan. Aku pergi ke Afrika, tempat yang selalu kami rencanakan tetapi tidak pernah terwujud. Melihat anak-anak Afrika yang miskin tetapi penuh harapan, merasakan keagungan migrasi besar satwa liar. Aku berdiri di padang rumput yang luas dan liar, sepenuhnya melepaskan masa lalu 11 tahun itu. Baik atau buruk, itu sudah berlalu. Aku mendengar kabar tentang Baskara lagi 2 tahun kemudian di sebuah forum teknologi. Kudengar ia memulai bisnis lagi, tetapi kali ini tidak berjalan lancar. Produknya tidak kompetitif, semua dana investasi habis, dan ia kembali terlilit utang. Aku bertemu Baskara lagi di sebuah acara presentasi investasi. Ia datang untuk mencari pendanaan, dan aku datang sebagai investor. Ia masih mengenakan setelan jas yang pernah kubelikan, bersulang dengan para investor. Tapi sekarang setelan itu tidak lagi pas. Tubuhnya yang kurus tidak bisa menopang setelan itu, membuatnya terlihat kuyu. Aku, dari meja lain, dikelilingi oleh semua orang, diperlakukan dengan hormat, menunggu permintaan investasi dari yang lain, memandangnya dari kejauhan seperti orang asing. Aku melihatnya memegangi perutnya. Sepertinya penyakit maaknya kambuh lagi. Dulu di awal merintis usaha, ia sering minum-minum hingga lambungnya rusak. Nanti setelah perusahaan stabil, tidak perlu lagi dipaksa minum, dan berkat perawatanku yang telaten, penyakitnya membaik. Sekarang, lambung yang telah kurawat itu kembali merana. Setelah acara selesai, aku duduk di dalam mobil. Aku melihat Sinta Lestari yang kurus, pucat, dan berpakaian sederhana, memapah Baskara masuk ke dalam taksi. Haruskah kusebut ini doa yang terkabul? Setelah liburan, aku menerima laporan tentang mereka. Kudengar orang tua Sinta karena malu, pensiun dini, dan pindah rumah. Sinta tidak bisa melanjutkan kuliahnya, tetapi tetap berada di sisi Baskara, ikut membangun usaha. Nanti, teman-teman di industri bertanya apakah aku akan terus mengganggu mereka. Aku menolak. Dengan stigma menggelapkan uang perusahaan untuk pacar dan perubahan industri IT yang pesat, Baskara tidak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Berjalan di jalan kemiskinan bersama Sinta sudah menjadi takdir yang pasti. Cukup sampai di sini saja. Sebuah tangan terulur dari samping dan menggenggam tanganku erat. Lihat apa? Katanya sambil tersenyum. Aku menoleh ke arah pria yang duduk di kursi penumpang. Aku menggenggam tangannya erat, jari jemari kami bertautan. Wajahku penuh kebahagiaan. Melihatku menatapnya, pria itu tersenyum cerah. Baskara tidak salah. Orang muda memang cukup segar dan menggairahkan. Baskara mengedipkan mata, melihat Kirana dikelilingi orang-orang. Ia mengenakan setelan jas pesanan yang mewah, dengan anggun bernegosiasi di antara para petinggi, yang membahas proyek investasi ratusan miliar rupiah. Dunia itu adalah tingkatan yang tidak bisa lagi ia masuki. Sudah 2 tahun. Terakhir kali ia melihatnya adalah saat perusahaannya melantai di bursa, dan ia hanya bisa menonton diam-diam dari kerumunan. Sekarang bertemu lagi, ia menunduk melihat setelan jasnya yang tidak lagi pas. Masih model 3 tahun yang lalu. Ia tersenyum pahit dan mengalihkan pandangannya. Tanpa waktu untuk berpikir lebih jauh, ia berbalik dan bergegas mencari orang yang mau berinvestasi di perusahaan barunya. 2 tahun yang lalu, malam sebelum Cipta Teknologi, nama fiktif perusahaan pertamanya, IPO, setelah diusir dari perusahaan, ia memulai usaha lagi dan mendirikan Innova baru, nama fiktif perusahaan keduanya. Sayangnya, saat ini perusahaan itu tidak memiliki sumber daya maupun produk inovatif yang kompetitif, sehingga sulit berkembang. Tanpa investasi, perusahaan itu tidak akan bertahan sebulan pun. Para investor yang 3 tahun lalu tidak ia lirik, sekarang menjadi penyelamatnya. Untuk investasi beberapa miliar, ia harus bersulang berkali-kali. Pak Baskara, kalau dulu Cipta Teknologi, jangankan 10 miliar,
Saya bawa 5 miliar untuk ikut serta pun pasti Anda sambut dengan tangan terbuka, tapi Innova baru yang sekarang ini, Pak Rahmat, seperti saya membesarkan Cipta Teknologi, saya pasti bisa membesarkan Innova baru juga. Kalau Bapak berinvestasi sekarang, pasti akan ada imbalannya. Pak Rahmat adalah satu-satunya orang yang mau berbicara dengan Baskara, tetapi sebelum ia selesai bicara, Pak Rahmat sudah menggelengkan kepala dan pergi. Pak Baskara, sekarang di kalangan investor, semua pesimis dengan Innova baru. Sebaiknya Anda cari cara lain. Orang lain dari industri investasi di sebelahnya menepuk bahu Baskara, menasihati dengan tulus. Baskara mengangguk dan berterima kasih. Ia juga tahu situasinya saat ini, tetapi masih belum bisa menyerah. Acara hampir berakhir. Ia harus pulang dengan tangan hampa lagi. Ia berulang kali menghadiri acara dan mencari investasi. Penyakit maag yang dulu dirawat dengan baik oleh Kirana kambuh lagi, rasa sakitnya seperti menusuk seluruh tubuh. Ia memegangi perutnya dan berjalan ke toilet. Baru sampai di pintu, ia mendengar percakapan dari dalam toilet. Kasihan sekali Baskara sekarang, sejak diusir dari Cipta Teknologi, dia benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Produk Innova baru sekarang biasa saja, reputasinya di kalangan investor juga buruk, siapa yang mau investasi? Itu semua akibat perbuatannya sendiri. Kirana itu wanita hebat, beraninya dia selingkuh. Sekarang dia bisa muncul di industri ini saja sudah karena orang-orang masih kasihan. Pria sukses mana yang tidak punya pikiran macam-macam? Tapi semua orang bisa mengendalikan diri, dia yang benar-benar tidak tahu diri. Haha. Sepertinya Pak Direktur berpengalaman, ya, percakapan di toilet semakin tidak karuan, tetapi gosip seperti ini sudah biasa baginya. Beberapa orang keluar sambil berbicara, dan melihat wajah pucat Baskara, mereka tahu ia telah mendengar percakapan mereka. Jika 3 tahun lalu, mereka pasti akan buru-buru meminta maaf, tetapi sekarang mereka hanya tersenyum dan berlalu. Baskara kembali ke ruang acara. Ruangan itu sudah kosong. Ia memegangi perutnya yang masih sakit dan turun ke bawah. Sinta yang menunggu di lobi melihat Baskara keluar dari lift dan segera menghampirinya. Dapat investasi? Tidak dapat. Masih belum dapat investasi juga? Berarti perusahaan sebentar lagi bangkrut, dong? Di rumah juga tidak ada uang. Dulu kenapa sih kamu bisa ditipu Kirana sampai diusir dari perusahaan? Padahal sudah mau IP, kita tidak akan jadi semelarat ini. Sinta menggerutu, tidak melihat ketidaknyamanan Baskara. 2 tahun pengalaman jatuh dari puncak telah melunturkan semua fantasinya tentang idolanya. Sinta, perutku sakit. Dulu saat baru mendirikan Cipta Teknologi, ia juga harus menghadiri banyak acara, tetapi saat itu, Kirana selalu menemaninya, atau menyiapkan obat maag, atau menyiapkan makanan. Nanti setelah perusahaan stabil, Kirana mencarikan tabib ahli untuk mengobatinya dan membuatkan obat herbal sendiri. Sakit maag kan penyakit lama. Nanti minum obat pereda nyeri juga sembuh. Sinta sekarang hanya bisa menyuruhnya minum obat pereda nyeri. Pemujaan dulu telah berubah menjadi ketidakpedulian. Mereka naik taksi. Mobil Baskara sudah dijual untuk biaya hidup. Begitu naik mobil, ia melihat Kirana di dalam sebuah Cadillac di jalur sebelah. Di sampingnya ada orang baru. Ia menatap pria itu, dan di matanya ada binar yang sama seperti saat dulu menatapnya. Entah karena cemburu pada pemandangan barusan, atau karena bau lembab bercampur keringat di dalam taksi, atau karena perutnya tidak nyaman, rasa mual menyeruak. Melihat Baskara akan muntah, sopir taksi berkata dengan keras, "Jangan muntah di dalam mobil, ya. Kalau muntah bayar lebih." Sinta buru-buru mengeluarkan kantong plastik dari tasnya dan memberikannya pada Baskara. Baskara melihat kantong plastik itu, mengerutkan dahi, dan menatap Sinta yang berwajah kesal. Ia menahan mualnya dan membuang muka keluar jendela. Ia meremas kantong plastik di tangannya hingga urat-uratnya menonjol. Sopir di kursi kemudi terus mengomel. "Saya kira yang keluar masuk sini bos-bos kaya semua." Di luar hujan. Suara tetesan air hujan yang menghantam kaca mobil terdengar jelas. Sinta di sebelahnya terus mengeluh. 2 tahun perusahaan terlilit utang. Tadinya kukira kamu bisa membuat Cipta Teknologi kedua, ternyata tidak ada apa-apanya.
Cuma utang yang menumpuk. Coba uang itu diinvestasikan ke tempat lain atau beli rumah, sekarang kita tidak akan jadi begini. Aku benar-benar sengsara karenamu, tidak bisa kuliah, dan tidak dapat apa-apa. Sudah hampir 2 tahun aku tidak beli baju. Mau pakai apa-apa harus dihitung. Padahal aku baru 20-an. Ketidaknyamanan dan rengekan kecil itu membuat ruang yang sempit menjadi semakin menyesakkan. Bukankah itu jalan yang kamu pilih sendiri? Dulu kan kamu yang lebih dulu mencariku, lupa. Keluhan seperti ini bukan yang pertama kali. Dulu, setiap kali Baskara hanya diam menahan, tetapi kali ini ia tidak mau menanggungnya sendiri. Ia merendahkan suaranya karena marah. Dengan suara penuh cemoohan dan amarah, ia menatap Sinta, membuatnya gemetar. Setelah beberapa saat, Baskara mengalihkan pandangannya dan menatap keluar jendela. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Baskara mengepalkan tangan kanannya dan memukul kursi di sebelahnya dengan keras. Kekesalan di hatinya tidak bisa hilang. Ia dan Kirana bersama selama 11 tahun. Sejak pertama kali bertemu di universitas, gadis yang menyaksikan kecanggungannya itu telah masuk ke dalam hatinya. Kepercayaan diri dan keceriaannya menarik semua perhatiannya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa rendah diri yang tidak ia sadari. Jadi, meskipun menyukainya, ia menunggu Kirana yang lebih dulu mendekat, dan setelah yakin Kirana sepenuh hati padanya, barulah ia menyatakan cinta. Kirana sangat hebat, dan keluarganya juga berada. Ia telah memberikan banyak pengalaman pertama pada Baskara, pemuda dari kota kecil itu, mengajarinya banyak hal, dan membawanya masuk ke kalangan atas. Ia juga mengatur kehidupan mereka dengan sangat rapi, sehingga Baskara bisa maju tanpa khawatir. Akhirnya, cipta teknologi sukses, tetapi ia menjadi sombong. Sinta muncul saat kesuksesannya berada di puncak. Pemujaan di matanya, ketergantungan seorang gadis kecil, adalah hal yang tidak pernah diberikan Kirana, dan itu untuk sementara waktu memuaskan superioritas maskulinnya. Ia tidak pernah berpikir untuk bercerai, tetapi tidak tahan dengan tatapan pemujaan yang murni itu. Ia berpikir, di rumah ada Kirana. Dan jika ingin mencari kenyamanan, ia bisa mencari Sinta. Tetapi ia lupa bahwa Kirana bukanlah orang yang mau dirugikan. Fakta membuktikan, bukan Kirana yang tidak bisa meninggalkan Baskara, tetapi Baskara yang bukan apa-apa setelah meninggalkan Kirana. Awalnya, saat diusir dari cipta teknologi, sebenarnya Kirana tidak sepenuhnya membunuhnya. Uang hasil penjualan saham cukup untuknya menjalani kehidupan biasa, meskipun harus berhemat. Tetapi ketidakpuasan di hatinya dan bujukan Sinta yang telah merasakan kehidupan materi, membuatnya memulai usaha lagi. Sayangnya, dalam usaha kali ini, tidak ada lagi kesegaran, koneksi, dan sumber daya seperti dulu. Ditambah lagi dengan stigma perselingkuhan dan penggelapan uang perusahaan, serta industri IT yang selalu berubah, ia tidak bisa bangkit lagi. Mereka menyeret tubuh lelah mereka naik ke atas dan membuka pintu rumah. Mereka melihat rumah yang berantakan. Sinta memang tidak pandai mengurus rumah. Dulu Baskara berpikir ia masih anak-anak, nanti akan ada waktu untuk membersihkannya sedikit demi sedikit, tetapi hari ini ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ia melewati tumpukan sampah makanan ringan di atas meja, mengabaikan tumpukan pakaian yang sudah atau belum dicuci di atas sofa, dan dengan langkah berat menuju kamar tidur. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan kosong. Sinta mendekat dengan hati-hati. Baskara hari ini membuatnya takut. Mas, perutnya masih sakit? Mau minum obat pereda nyeri? Hasil pemeriksaan tempo hari sudah diambil, sakit maaknya tidak bisa lagi diabaikan. Pemeriksaan terakhir, karena sibuk, ia lupa mengambil hasilnya. Oh, aku lupa. Seharusnya aku yang ambil. Akhir-akhir ini sibuk sekali. Harus urus perusahaan, urus rumah juga. Baskara memejamkan mata, tidak lagi mendengarkan kata-kata Sinta. Aku akan pergi sendiri, jawabnya. Kanker lambung, stadium akhir. Baskara melihat hasil di tangannya, tidak ada kejutan berarti di hatinya. Malah terasa seperti debu yang telah mengendap. Dokter terus berbicara, tetapi pikirannya sudah melayang jauh. Mungkin ini adalah karmanya.
Ia duduk di kursi lobi rumah sakit, melihat orang-orang yang lalu lalang, memikirkan kondisi keuangan perusahaan yang menipis dan dari mana harus mendapatkan uang untuk menyelamatkan nyawanya. Keinginan untuk hidup muncul dengan kuat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Untungnya, dulu Kirana telah mendaftarkannya asuransi. Ia ingat dulu menentang Kirana yang membayar premi asuransi ratusan juta setiap tahun. Sekarang, itu menjadi penyelamatnya. Ia tidak punya tenaga lagi untuk mengurus perusahaan. Sebelum menyerah, ia harus menjual Innova baru. Meskipun tidak bisa melunasi semua utang luar, ia harus menghentikan kerugian tepat waktu. Baskara perlahan-lahan menyusun rencana. Kali ini, jauh lebih realistis. Sinta baru tahu faktanya setelah perusahaan dijual. Ia selalu bermimpi tentang kehidupan sebagai istri orang kaya. Mimpi bisa kembali ke kehidupan materi seperti dulu yang membuatnya bertahan bersama Baskara selama 2 tahun ini. Begitu mimpi itu hancur, ia menjadi gila. Baskara, kamu jahat. Kamu janji akan membuatku hidup enak. Kamu jual perusahaan diam-diam. Apa maumu? Aku sudah sengsara bersamamu. Kamu laki-laki bukan? Kamu sudah menghancurkanku. Baskara melihat wanita yang meraung-raung di hadapannya. Ia hanya merasa menyesal. Aku kanker lambung stadium akhir. Satu kalimat itu menghentikan raungan Sinta. Aku sudah membuat rencana. Perusahaan tidak bisa bertahan lagi, jadi harus dihentikan kerugiannya tepat waktu. Kalau dijual, masih ada sisa utang sedikit, tapi dengan rumah ini dan uang asuransiku dulu, hampir semuanya bisa lunas. Penyakitku juga ada asuransinya, jadi kita hitung-hitung. Cari pekerjaan biasa, kita masih bisa hidup. Jual rumah? Aku tidak setuju. Cari surat kontrak asuransi yang dulu kuberikan padamu. Aku mau hitung-hitung. Baskara menatap Sinta dan melanjutkan. Rumah ini kubeli sebelum menikah, jadi jual atau tidak, aku yang putuskan. Tapi utangnya muncul setelah menikah, jadi kamu harus ikut. Atau tanggung setengah utangnya dan pergi. Sinta berdiri terpaku. Jelas sekali, ia sangat terkejut. Baskara memberinya waktu untuk menerima, menunggu. Asuransi? Asuransi apa? Setelah duduk termangu cukup lama, Sinta tersadar. Ia tidak punya pilihan selain bekerja sama. Asuransi yang setiap tahun kusuruh kamu bayar. Kirana sudah riset lama, asuransi yang paling cocok untuk pengusaha seperti kita. Bayarnya memang per tahun, tapi sekarang jadi penyelamat. Melihat tatapan kosong Sinta, firasat buruk muncul. Kamu tidak akan bilang kamu tidak membayarnya, kan? Sinta menundukkan kepala. Suaranya terbata-bata, terdengar seperti tangisan. Aku kan tidak mengerti hal seperti ini. Aku hanya pikir, premi ratusan juta setahun itu terlalu mahal. Aku benar-benar tidak tahu. Pada saat ini, Baskara merasa putus asa, tidak punya tenaga lagi untuk marah, tidak punya energi untuk bertanya uangnya pergi kemana. Baskara sangat berharap semua ini hanyalah mimpi. Berharap saat bangun, ia akan kembali ke 3 tahun yang lalu. Ia pasti akan menjauhi Sinta dan menjaga keluarganya dengan Kirana. Sayangnya, di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Setiap langkah harus dipertanggungjawabkan sendiri. Tidak bisa diobati dengan obat mahal. Baskara tidak bertahan lama dan meninggal setahun kemudian. Sebelum meninggal, Sinta dengan enggan merawatnya, tidak tidur siang dan malam. Wajahnya yang berusia 20-an tidak lagi muda. Bukan karena cinta yang mendalam, tetapi karena takut jika tidak merawat Baskara, ia harus menanggung setengah utangnya. Untungnya, Baskara telah menghitung untuk Sinta. Ia menjual rumah dan investasi pribadinya untuk melunasi sebagian besar utang, menyisakan sangat sedikit untuk Sinta. Tengah malam, di kamar sewaan yang sempit, Sinta duduk di tempat tidur sendirian. Terkadang ia memikirkan masa depan indah karier yang gemilang, terkadang ia bermimpi menjadi istri orang kaya dan hidup bahagia bersama Baskara. Tetapi kenyataannya, ia tidak punya rumah untuk kembali, tidak punya orang untuk diandalkan. Pekerjaan paruh waktu yang ia lakukan juga tidak menentu. Orang-orang yang bekerja bersamanya semua menghindarinya. Jelas di usia yang paling indah, terkadang ia melamun seperti orang gila,
terkadang penuh kebencian, terkadang kosong dan hampa.